dari Dokter Nuri yang tadi sempat terputus. Kami Ya. persilahkan kembali kepada Dokter Dari mulai Nuri. awal aja lagi ya Suci. Oke. Ya, Ya, oke. Yes, sekali lagi Assalamualaikum, salam sehat para senior, profesor, dokter semua. Ini tentang P2KB. Ya, silahkan dibikin slideshow gitu kali, Mbak Suci. Ini Ya, masih oke ya. Ya, langsung slide. downloading. Ya, oke. Jadi ini eh, P2KB ini tadi saya ulang dan mulai dari Muktamar IPI yang ke-26, kemudian ada perbaikan-perbaikan, yang terakhir adalah kemudian tahun 2030 dikembangkan, jadi ada pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan atau continuing professional development. Ya, oke. Agar ini adalah suatu pembinaan yang bersistem untuk pengembangan dan peningkatan dan keterampilan serta sikap untuk siap dokter agar dapat menjalankan profesinya dengan baik dan benar. Oke, silakan Suci yang berikutnya. Ya, jadi ini adalah mempertahankan profesionalisme. Jadi dikatakan ada yang nggak mau belajar lagi. Jadi ternyata belajar itu juga diharuskan supaya tetap meningkatkan ilmu untuk meningkatkan profesionalisme supaya tidak tetap pada zona yang nyaman dalam waktu singkat saja. Yang namanya pengetahuan itu berubah dan kemudian etika juga tetap dijaga meskipun ada beberapa perubahan dalam beretika, apalagi di era pandemi ini, sehingga terjamin penyelenggaraan pelayanan kedokteran. Kalau untuk kita adalah suatu spesialistik yang bermutu melalui upaya sertifikasi ulang. Dengan demikian terjaga peningkatan pengetahuan dan profesionalisme. Ya, silakan Suci. Ya, jadi ini adalah undang-undangnya. Jadi tentu saja suatu kegiatan berdasarkan undang-undang mulai dari undang-undang tentang praktek kedokteran hingga kemudian lebih dibumikan lagi dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perdosri tahun 2010. Jadi dari undang-undang yang tinggi kemudian dibumikan dibawa ke ranah kita Perdosri dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, silakan Uci. Ya, jadi program pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan atau P2KB ini untuk semua kegiatan dokter. Jadi nanti ada ranah-ranahnya. Ini adalah yang formal atau non formal karena ini adalah semua merupakan bagian dari kita sebagai anggota masyarakat untuk memperbarui, mengembangkan, meningkatkan kemampuan, keterampilan dan ini wajib karena merupakan serta dengan bagian adalah dengan suatu ukuran satuan kredit profesi yang merupakan ada bukti keikutsertaan. Jadi segala sesuatu diharapkan dengan buktinya itu diukur dengan satuan kredit profesi yang baik secara kegiatan formal maupun non formalnya. Ya, Suci silakan. Ya. Jadi ada tadi itu ya, ada verifikasi, ada validasi, ada resertifikasi dan resertifikasi. Jadi kemudian itu yang tadi bertahap. Jadi logbooknya nanti diisi sendiri melalui nanti web, kemudian dari kami nanti dilanjutkan ke PB, kemudian nanti kita akan berbolak-balik dengan kolegium kami dengan PB dengan kolegium begitu selanjutnya. Ya, silakan. Ya, jadi ada seperti diketahui ada 5 ranah dari kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan kinerja profesi, ada pengabdian masyarakat, publikasi ilmiah, Dr. Ferial masih rajin melakukan publikasi ilmiah, serta pengembangan keilmuan dan pendidikan. Ya, silahkan Suci. Ya, jadi kegiatan pendidikan dan pelatihan ini simposium, seminar, nanti ada bagaimana sih nanti di dokter tadi akan berikan bagaimana seminar-seminar dan bagaimana nilai-nilai. Karena ini adalah nilainya SKP, jadi memang nanti dihitung sendiri, tapi nanti ada tabel-tabel konversinya untuk beberapa suatu kegiatan simposium atau
seminar. Jadi ada simposium, dry workshop, masing-masing punya nilai sendiri, dan kemudian ada yang betul-betul nilainya dimasukkan, ada yang kemudian dikonversi. Tapi sejak kegiatan yang tahun 2020, yang mesti diingat adalah yang dihitung hanyalah jika ada rekomendasi kolegium IKF RI. Jadi kalau ada rekomendasi dari kolegium kita, baru kemudian dihitung SKP-nya. Gitu. Ya, silahkan. Ya, ini kegiatan ini misalkan ini ada bidang keilmuan yang ini keseminatan dari bedah syaraf, ini ada keseminatannya, ini yang luar negeri, ini nilainya kategori antara dikonversikan antara 50 sampai 75%. Ada yang tidak, itu mungkin dari akupunktur, kemudian ada THTKL sampai sekarang ini. Jadi ini adalah konversi yang kita terima saat ini. Tentu saja ini adalah kami terima dari kolegium. Ya, silakan, Suci. Ya, jadi ini adalah kegiatan konversi, kegiatan kinerja profesi. Tadi peningkatan ilmu profesi itu adalah kita praktek begitu ya. Jadi ini per pasien, kemudian ada tindakan. Dry needling, laser, ESWT, injeksi, ini adalah konversinya kalau 100 sampai 150%, nilainya 10. Oke, ya. Jadi kalau ini jangan lupa untuk tindakan-tindakan membuat bukti. Ya, silakan. Ya, nah ini pengabdian masyarakat, ini ada bakti sesuai profesi. Jadi misalkan kita bisa melakukan penyuluhan di rumah sakit, penyuluhan kader. Ini adalah SKP sebagai pengabdian masyarakat per tahun. Buktinya sertifikat, surat keterangan, SK. Ya, silahkan. Jangan lupa membuat foto. Ya. Ini ke kinerja kegiatan pengabdian profesi dan masyarakat. Ini kalau misalkan ikut dalam serta dalam kepengurusan. Contohnya jadi seperti Dr. Laura itu ketua PP ketua Perdosri Jaya, dan ini ada pada Perhimpunan Dokter Seminat ikut serta dalam Pokja KFR. Ini adalah ada jabatan, ada nilainya, ada pengurus inti, pengurus bidang komisi, ataupun kok ada pengurus anggota ya? Anggota barangkali atau oke, ya nanti saya juga agak lupa, nanti kita lihat ini kok pengurus anggota. Ya, silahkan. Ya, lanjut Suci. Halo, Suci kemana? Suci. Oke, ya. Ini kegiatan kinerja publikasi ilmiah, buku ajar. Kemarin kita lihat Dr. Ferial tentang buku itu, buku ajar ya Dr. Ferial, yang kemudian tentang imobilisasi. Ya, oke ya. Ya, kemudian ada majalah ilmiah lokal. Jangan lupa membuat buktinya. Jadi yang di sini sekarang sudah mudah dengan di scan itu. Jadi kinerja publikasi ilmiah ini merupakan suatu keharusan dan kemudian nilai tambah bagi spesialis KFR. Ya, silahkan, Suci. Ya, kegiatan pengembangan keilmuan dan pendidikan, pembelajaran terstruktur. Jadi misalkan ikut course dan sebagainya, ini ya dokumennya rekap. Ini adalah untuk mengajar ya. Ini kemarin adalah yang terstruktur, tidak struktur. Yang terstruktur itu kemarin itu ada suratnya, ada apa. Jadi barangkali nanti kita lihat lagi apa yang dimaksud dengan pembelajaran dan segala kegiatan yang berhubungan dengan belajar mengajar, termasuk memberi kuliah, membimbing dan mengajar ataupun menilai. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi pemikiran dan pembekalan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sehat. Oke. Makasih Dr. Teni. Saya kembalikan ke Dr. Teni. Iya, terima kasih atas paparannya Dr. Nuri. Jadi tadi Dr. Nuri sudah menjelaskan dengan cukup jelas bagaimana mengenai sebenarnya mengenai P2KB itu, dan semakin mengenal mengenai P2KB maka dokter akan dapat kemudahan juga untuk